Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan tentang komunis Tiongkok menyembunyikan kebenaran epidemi pneumonia. Hal ini telah mengakibatkan virus menyebar luas dan menjadi bencana. Epidemi ini tidak hanya memperburuk perebutan kekuasaan di dalam tubuh komunis Tiongkok, tetapi faktanya suara berbagai faksi melawan Xi Jinping juga sangat sengit dan tegang. Baru-baru ini, generasi kedua kelompok merah juga bergabung dengan kubu menurunkan Xi. Dunia luar melihat hasilnya sulit diprediksi. Sebelum ini, demi mencegah terjadinya kudeta, Xi Jinping telah memobilisasi pasukan ke Beijing. Mari simak berita selengkapnya. Meledaknya wabah virus komunis Tiongkok telah menyebabkan kerusuhan sosial dan secara langsung mengancam keamanan pihak berwenang. Beijing menggunakan cara keras untuk menjaga stabilitas dan meredam suara. Bahkan pada awalnya komunis Tiongkok menyembunyikan laporan kebenaran wabah, menekan rumah sakit garis depan yang menyebarkan kebenaran tentang epidemi, mengklaim bahwa virus dapat dicegah dan dikendalikan, serta tidak akan menularkan dari orang ke orang, hingga menyebabkan ketidakpuasan yang kuat baik di dalam maupun di luar negeri. Kelompok menurunkan Xi baik dari garis kiri maupun kanan komunis Tiongkok juga terus berlanjut. Yang pertama adalah mantan Profesor Tsinghua Su Changrun, kelompok liberal demokratik pencetus gerakan warga baru Tiongkok yang diwakili oleh Su Cheyong. Mereka berbicara pada awal Februari dengan marah mengkritik komunis Tiongkok karena menyembunyikan epidemi dan menindas masyarakat sipil hingga menyebabkan wabah meledak. Mereka menuntut tanggung jawab para pejabat yang membuat masalah hingga wabah lepas kendali dan juga menyerukan agar Xi Jinping mundur. Chang Weiwei, seorang penulis sayap kiri komunis Tiongkok dan dekan Institut Penelitian Tiongkok Universitas Fudan juga menerbitkan artikel yang menuntut ketidakadilan perlakuan terhadap seorang pelapor Dr. Li Wenliang dan mengkritik pejabat Tiongkok karena berbohong. Pada 6 Maret, Caixin Web menerbitkan sebuah artikel yang bertanda tangan meminta pihak berwenang memperhatikan peran pelapor dan mengutip hukum keluarga dari komunis Tiongkok yang mengatakan bahwa siapapun yang berbicara bohong dan menutupi kelalaian serius, memaafkan atau membujuk bawahannya untuk berbohong, semua orang harus dihukum dengan disiplin partai. Caixin.com dituduh ada latar belakang Wang Qishan, wakil presiden Tiongkok. Ketika Wang Qishan menjabat sekretaris Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, Caixin.com pernah dianggap sebagai lambang arah pengganyang pejabat tinggi. Pada hari yang sama, Ren Zhejiang, seorang teman Wang Qishan dan seorang pengembang real estate terkenal, juga menerbitkan kritik panjang bahwa Xi Jinping adalah seorang badut yang telah menanggalkan pakaiannya dan bersikeras menjadi seorang kaisar. Ren Zhejiang juga mengatakan bahwa sistem komunis Tiongkoklah yang menentukan bahwa mereka akan menyembunyikan kebenaran dan mengarah pada tragedi epidemi menjadi di luar kendali. Setelah artikel itu diterbitkan, Ren Zhejiang langsung tidak bisa dihubungi. Menurut informasi, ia telah ditahan, Xi Jinping sendiri yang memerintahkannya. Pada 22 Januari, buku rekomendasi yang dikirim oleh generasi kedua komunis Tiongkok, Chen Ping melalui WeChat kepada pejabat senior komunis Tiongkok dan pensiunan veteran memicu gelombang di internet di Tiongkok. Artikel itu berkaitan dengan penurunan Xi Jinping dan isinya penuh dengan bubuk mesiu yang segera menarik opini publik. Ayah Chen Ping adalah pejabat senior komunis Tiongkok. Chen adalah generasi kedua kelompok merah, saat ini tinggal di Hong Kong. Beberapa analis percaya bahwa proposal tersebut dalam batas tertentu menggemakan artikel tentang kritik pengembang real estate terkenal Ren Zhejiang terhadap Xi Jinping. Pada hari yang sama, blog Huhai menerbitkan sebuah artikel berjudul "Sampai hari ini masih ingin menurunkan Xi, apakah tidak mau kepala lagi?" Kata artikel itu, buku rekomendasi yang membahas tentang turun atau menjabatnya Xi Jinping ini hanya pemandangan indah yang dibuat oleh para elit dengan niat baik. Menara di langit tidak berhubungan dengan kenyataan dan tidak terlihat ada kemungkinan terrealisasi. Alasan yang diberikan dalam artikel ini adalah bahwa setelah Kongres Nasional ke-19 Partai Komunis Tiongkok, Xi Jinping membentuk Angkatan Udara yang dipimpin oleh Jenderal Su Zhiliang. Dia mengendalikan kekuatan absolut tentara, ia memindahkan hampir 400.000 zona perang lapangan ke pusat kota Beijing, mengambil garis menguasai tentara dengan pertahanan ibu kota sebagai intinya. Laksamana Angkatan Udara Yi Xiaokuang bertanggung jawab atas Komandan Zona Perang Bagian Pusat.
Setelah mengerahkan sejumlah besar tentara memasuki Beijing, ia mengebiri fungsi politik Biro Penjaga Pusat, mengambil alih pertahanan kota Beijing, menduduki semua titik strategis di kota. Badan Kepemimpinan Negara Pusat juga ditempatkan di bawah pengawasan militer. Tentara telah menjadi inti kekuatan yang tidak seorang pun memiliki hak untuk menyentuhnya kecuali Xi Jinping. Segala upaya kudeta di dalam partai telah sepenuhnya dihilangkan dan juga kekuatan politik anti Xi Jinping telah dieliminasi. Artikel tersebut menganggap bahwa langkah strategis mengerahkan pasukan ke Beijing yang diambil oleh Xi Jinping telah membuat basis kekuatannya menjadi luar biasa solid. Para veteran politik komunis Tiongkok, komite tetap pensiunan, dan anggota Politbiro saat ini hanya dapat menundukkan kepala dan tidak berani sembarang berbicara dan bertindak. Para jenderal Angkatan Udara seperti Su Chiliang, Wakil Ketua Komisi Militer Partai Komunis Tiongkok Yi Xiaokuang, Komandan Zona Perang Pusat Ting Laihang, semua adalah jenderal kepercayaan yang dipromosikan oleh Xi Jinping. Mereka setia pada Xi Jinping dan memegang kekuasaan besar. Di mata mereka hanya ada Xi Jinping dan tidak akan bertindak atas perintah orang lain. Itu telah menyebabkan banyak kekuatan anti-Xi tidak menemukan celah untuk bertindak. Artikel itu mengatakan, melalui analisis, kita dapat melihat bahwa apa yang disebut pertemuan untuk membahas berita tentang jatuh bangunnya Xi Jinping hanya berupa balon sementara yang dikeluarkan oleh elit di luar sistem. Tang Qingyuan, seorang komentator yang saat ini berada di Amerika Serikat, mengatakan bahwa tujuan inti dari generasi kedua menurunkan Xi Jinping adalah untuk melindungi partai, dan strategi yang diadopsi oleh kepemimpinan senior komunis Tiongkok saat ini juga adalah untuk melindungi partai, hanya rute keduanya berbeda. Komunis Tiongkok sedang menghadapi krisis besar, meskipun ganti orang juga tidak menyelesaikan masalah. Tang Qingyuan menganggap bahwa di bawah premis Xi Jinping masih mengendalikan kekuatan militer, tingkat keberhasilan pasukan oposisi dalam meluncurkan pemecatan di dalam partai masih sangat rendah. Namun para sesepuh Partai Komunis Tiongkok tidak pernah benar-benar meninggalkan pengaruh mereka. Mereka hanya bergeser dari sisi terang ke sisi gelap, masih dengan cermat memperhatikan pengambilan keputusan Xi Jinping. Oleh karena itu yang dihadapi Xi Jinping adalah situasi yang sulit, baik di dalam dan luar negeri. Satu-satunya cara untuk menemukan jalan keluar adalah dengan membubarkan Partai Komunis Tiongkok.